Perang Padri. Perang Padri adalah perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, pada tahun 1803, kaum Padri melawan kaum Adat. Yang kedua, pada tahun 1821, kaum Padri melawan kaum Adat yang sudah bekerja sama dengan Belanda. Yang ketiga, pada tahun 1831, kaum Padri dan kaum Adat bekerja sama dan bersatu untuk melawan Belanda. Nah, kenapa sih bisa terjadi sampai 3 fase begini? Jadi begini ceritanya. Jadi, pada abad ke-16, Islam itu sudah masuk ke Minangkabau. Sejak saat itu ada 3 raja, yaitu Raja Istana. Raja Istana ini adalah raja yang memimpin kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung ini adalah kerajaan di Minangkabau. Lalu Raja Adat. Raja Adat yaitu raja yang mempunyai wewenang dan mengatur perkara-perkara peradatan. Dan yang terakhir adalah Raja Islam. Raja Islam di sini maksudnya ialah pemimpin dalam peribadahan Islam. Oke, jadi selama itu Raja Istana dan Raja Adat ini tetap memelihara adat yang ada di Minangkabau, padahal sudah Islam. Kenapa emang adatnya? Jadi adatnya itu main judi, sambung ayam, mabuk-mabukan, minum alkohol, kemudian mengkonsumsi narkoba. Nah, itu semua adalah adat-adat yang menentang ajaran Islam. Akhirnya, muncullah sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Padri yang dimunculkan di daerah Padri. Itulah mengapa namanya adalah Gerakan Padri. Ini adalah sebuah gerakan pembaharuan untuk memurnikan ajaran Islam. Siapa saja sih yang terlibat pada Gerakan Padri ini? Nah, yang terlibat itu ada Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Plobang, Tuan Kunan Receh, dan Muhammad Syahab. Jadi, Tuan Kunan Receh ini memilih seorang Muhammad Syahab untuk memimpin atau sebagai imam di daerah Bonjol. Nah, itulah mengapa Muhammad Syahab ini dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Beliaulah yang fotonya terdapat pada uang 5 ribuan. Next, pada tahun 1803, pecahlah perang antara kaum Padri dan kaum Adat. Kenapa bisa terjadi perang? Karena mereka tidak bersepakat. Akhirnya kaum Padri menang di tahun 1815. Kemudian kaum Padri menyebarkan agama Islam hingga ke Tapanuli. Tapi akhirnya terganggu karena ada Belanda yang datang di tahun 1819. Kaum Adat merasa ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Mereka akhirnya di tahun 1821 kaum Adat bersekongkol dengan Belanda untuk melawan kaum Padri. Tetapi tentu saja itu tidak gratis, kata Belanda. Belanda meminta sebuah persyaratan agar bisa menguasai Minangkabau karena ada perkebunan kopi dan penghasil lada di sana. Ini adalah 2 komoditas yang sangat mereka incar. Karena kaum Padri ini sangat kuat dan tangguh, akhirnya Belanda membuat sebuah perjanjian, yaitu adalah sebuah perjanjian Masang pada tahun 1825, yang dimana isinya adalah Belanda dan Padri berdamai sementara. Pada tahun 1825, Belanda melawan Pangeran Diponegoro. Pada perang Diponegoro, karena Belanda merasa lebih penting mempertahankan Pulau Jawa daripada memperluas kekuasaannya di Pulau Sumatera, jadi ia menyudahi dulu. Selain itu, kaum Padri ini terkenal tangguh, dan di samping itu juga Belanda sedang berperang dengan negara Belgia. Nah, karena banyak perang yang dihadapi Belanda merasa khawatir nanti semakin banyak biaya yang dikeluarkan dan semakin banyak pula korban nyawa yang berjatuhan. Akhirnya Belanda pun memilih fokus pada satu di Perang Ponorogo. Next, pada tahun 1831. Jadi, setahun setelah Perang Diponegoro selesai, Belanda datang lagi. Dia merusak janjinya terhadap perjanjian Masang. Akhirnya, dia datang lagi ke Minangkabau dan melawan kaum Padri. Tapi kaum Padri di sini karena sudah ada piagam Bukit Marapalam, kaum Padri sudah berdamai dengan kaum Adat. Dalam hal ini, Tuanku Imam Bonjol sudah mengambil hati kaum Adat kembali.
Kemudian, kaum Padri dan kaum adat berdua melawan Belanda. Mereka menggunakan sebuah teknik yang dimana itu teknik gerilya. Sedangkan Belanda menggunakan strategi benteng stelsel. Ini adalah suatu benteng atau satu benteng Fort de Kock yang sampai sekarang masih ada dan bisa kita kunjungi jika kita berkunjung ke Minangkabau. Karena Belanda kelelahan tidak menang-menang, Belanda membuat sebuah plakat panjang pada tahun 1833 yang isinya yaitu 1. Kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak untuk menguasai negeri. 2. Kedatangan Belanda untuk berdagang dan menjaga keamanan. 3. Penduduk Minangkabau akan tetap dipimpin penghulu mereka dan tidak wajib bayar pajak. 4. Dalam rangka menjaga keamanan, membuat jalan, dan membangun sekolah diperlukan biaya. Sebagai ganti biaya tersebut, penduduk wajib menanam kopi dan menjualnya kepada Belanda. Jadi, plakat panjang ini adalah sebuah tipu daya dari Belanda. Tetapi, kaum Padri sendiri tidak tertipu. Dia tetap saja menyerang Belanda. Akhir pertempurannya, pada tahun 1837, Benteng Bonjol dikuasai Belanda. Jadi, butuh waktu 7 tahun untuk akhirnya Belanda menguasai Benteng Bonjol dan Tuanku Imam Bonjol diajak berunding oleh Belanda. Tapi nyatanya, Tuanku Imam Bonjol malah diasingkan. Kemudian, pada tahun 1854, perlawanan Padri akhirnya bisa dipatahkan oleh Belanda. Jadi benar-benar sudah bisa menduduki. Akhirnya kerajaan Pagaruyung di bawah kuasa Belanda dan Belanda bisa memonopoli kopi. Pada tahun 1867, Belanda mulai mengeksploitasi tentang batu bara di Minangkabau. Perlawanan Aceh. Perlawanan Aceh ini terjadi karena Belanda ingin mewujudkan sebuah kebijakan yang dimana kebijakan itu adalah kebijakan Pax Neerlandica. Kebijakan ini adalah sebuah cita-cita dari Belanda yang isinya yaitu menguasai Nusantara tanpa gangguan negara lain dan memperluas akses pengusaha agar para pejuang swasta bisa membuka perkebunan dan tambang di Indonesia. Oke, jadi ini adalah sebuah peta Aceh ya. Nah, kenapa sih Aceh ingin dikuasai banget oleh Belanda? Karena di sana terdapat sebuah komoditas, lada. Jadi Aceh ini adalah penghasil setengah kebutuhan dunia. Jadi nih, kalau dunia ini misalnya memproduksi lada itu 100 ton. Nah, maka 50 tonnya lagi itu adalah produksi Aceh. Luar biasa bukan? Itulah mengapa Belanda itu sangat ingin sekali menguasai Aceh. Selain itu, di Aceh bagian utara terdapat tambang minyak bumi. Karena adanya Traktat London pada tahun 1824, membuat Inggris bebas berdagang di Aceh. Padahal Belanda itu enggak ingin kalau ada bangsa lain yang berdagang di Aceh. Kebetulan terdapat sebuah perjanjian Siak. Jadi, penguasa Siak ini mengambil daerah Langkat dan Alas yang menjadi milik Aceh. Hal ini membuat terjadinya sebuah pertempuran antara Siak, dan Aceh. Jadi, Inggris tentu saja tidak tinggal diam karena dia merasa dia juga memiliki Aceh. Akhirnya, Inggris pun turun tangan. Belanda juga ikut turun tangan. Aceh menerima saja karena ya sudahlah, ini sebuah pertolongan. Selain itu, Aceh juga dibantu oleh Prancis dan juga Turki. Dan Inggris khawatir kalau makin banyak negara yang ikut campur, nanti malah bikin ruwet. Akhirnya Inggris ya sudahlah, saya berikan saja Aceh ini kepada Belanda lewat Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang isinya adalah 1. Belanda diberikan sebuah kebebasan penuh di Sumatera atas persetujuan Inggris. 2. Belanda menyerahkan Ghana di Afrika pada Inggris. 3. Inggris boleh mengirimkan kuli kontrak India ke Suriname. 4. Pedagang Inggris dan Belanda punya hak yang sama di Sumatera. Oke. Jadi pada awal 1873 terjadi serangan pertama karena Sultan Mahmud tolak tuntutan tunduk pada Belanda karena Belanda ingin Aceh tunduk kepada Belanda. Jadi Sultan Mahmud tidak mau, akhirnya terjadi serangan yang pertama. Belanda menyerang dengan 3.000 serdadu, tetapi itu bisa dikalahkan. Kemudian
Pada akhir tahun 1873, Belanda menyerang lagi. Jadi ini merupakan sebuah serangan kedua yang dimana Belanda menyerang lagi dengan 2 kali lipat serdadu, yaitu 8.500 serdadu. Akhirnya Aceh bisa dikuasai oleh Belanda. Para pejuang Aceh itu berjuang melalui perjuangan gerilya, jadi mereka tidak berada di pusat Aceh lagi. Kemudian, karena perjuangan gerilya ini cukup membahayakan, akhirnya pelabuhan diblokade. Nah, di sini penguasa pelabuhan akhirnya pura-pura untuk tunduk kepada Belanda. Jadi, hasil dari perekonomian di pelabuhan itu diserahkan kepada para pejuang gerilyawan, karena gerilya ini tetap harus dilakukan. Akhirnya dilakukan penaklukan total. Jadi penaklukan total ini rumah-rumah penduduk itu dibakar. Nah, ini ada 3 tokoh ulama yang melakukan perjuangan di Aceh, yaitu ada Teku Ciditiro, Teku Umar, dan Cut Nyak Perang dihentikan oleh Belanda pada tahun 1884 sampai 1885. Mengapa Belanda memberhentikan perang tersebut? Itu dikarenakan menghabiskan uang dan juga sudah mendapatkan perintah dari Batavia. Akhirnya pedalaman bisa direbut oleh Aceh. Setelah itu, Teku Umar dengan mendadak tiba-tiba ia menyerahkan diri kepada Belanda. Tetapi 3 tahun kemudian, Teku Umar kembali menyerang Belanda. Dan karena kebingungan, Belanda meminta saran kepada Dr. Snoethorst. Nah, Dr. Snoethorst ini adalah seorang penasehat Belanda yang sangat tahu tentang Islam. Bisa bahasa Arab, mengetahui isi Al-Quran, dia mendalami Islam sampai ke Jawa Barat. Dia bisa masuk Mekah dan mengaku-ngaku sebagai Gofar. Kemudian, Dr. Snoethorst memberikan sebuah saran kepada Belanda. Dia berkata, "Udahlah, kamu nggak usah ngelawan terus, lebih baik kamu bekerja sama dengan Uli Balang. Uli Balang ini adalah raja atau penguasa Aceh yang sekuler." Kemudian Uli Balang itu membuat sebuah pernyataan singkat untuk tunduk kepada Belanda, dan para raja lokal itu diangkat sebagai bupati di bawah kekuasaan Belanda. Pada waktu itu Belanda membentuk sebuah tim, yaitu tim Marsos. Marsos ini adalah sebuah tim cepat tanggap Belanda. Nah, habis itu ada perjuangan Muhammad Daud Shah. Ketika Umar meninggal, perjuangannya dilanjutkan oleh Muhammad Daud Shah. Beliau ini menyerang kepada Belanda tetapi tetap pro pada gerilyawan. Sampai akhirnya nanti beliau ini merencanakan suatu serangan terhadap garisan Belanda di Banda Aceh, tetapi gagal, kemudian ditangkap dan diasingkan. Perlawanannya akhirnya digantikan oleh Cut Nyak Perjuangan Cut Nyak Pada perjuangan Cut Nyak nantinya juga akhirnya akan ditangkap pada tahun 1905, diasingkan ke Sumedang. Dan semenjak itu banyak perlawanan tetapi dengan skala yang lebih kecil. Tapi tetap saja pada akhirnya Aceh dikuasai oleh Belanda dan dijadikan tempat budidaya kopi, tembakau, dan juga damar. Selanjutnya, perlawanan Sisingamangaraja pada tahun 1870 sampai 1907. Oke, jadi ini adalah sebuah foto di mana foto ini adalah seorang raja Patuan Besar Ompu Pulau Batu yang merupakan seorang raja Sisingamangaraja ke-12. Beliau ini tidak suka kalau Belanda datang karena Belanda membuat wilayah kekuasaannya itu menjadi sempit, yaitu di Tapanuli, Batak. Tapi karena nggak suka ini tadi, akhirnya meletuslah Perang Tapanuli pada tahun 1870. Pada tahun 1878 menyerang pos Belanda yang berada pada Balabatu dekat Tarutung, Tapanuli Utara. Pertempuran itu pun merebak sampai ke daerah Guntur, Balabatu, Balige, Siborang-borang, dan Lumajulu. Lalu perang berlangsung selama 7 tahun. Akhirnya pada tahun 1878 Belanda melancarkan serangan menguasai Bakara. Nah, Bakara ini tadi adalah sebuah pusat kerajaan dan pemerintahan kerajaan Batak. Akhirnya, beliau pun tersingkir. Pada tahun 1907, Marsose ini adalah sebuah tim cepat tanggap Belanda yang bisa menangkap Boru Sagala. Boru Sagala ini adalah seorang istri dari Sisingamangaraja ke-12 dan juga berhasil menangkap 2 orang anaknya. Raja Sisingamangaraja ke-12 ini dan pengikutnya akhirnya bisa melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah pada pertempuran 17 Juni 1907. Akhirnya Raja Sisingamangaraja ke-12 gugur bersama putri dan kedua orang putranya.
Dan sejak saat itulah perlawanan Tapanuli ini akhirnya meredup. Kedudukan Belanda pun dimulai dari daerah Tapanuli dan dijadikan sebagai pusat budidaya tembakau dan kopi. Selesai.